Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Saudara, Tuhan Yesus berkata, Dialah jalan itu. Saudara, ketika engkau percaya kepada Dia, engkau sedang berjalan di jalan itu. Dan jalan itu dimulai dari Tuhan Yesus. Dan jalan itu pada puncaknya ada berjumpa dengan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan itu dilindungi oleh Dia, dimetrai oleh Roh Kudus. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang teguh karena jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus. Saudara, puji Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar lagu yang berjudul Yesus Engkaulah Segalanya. Saudara, lagu ini adalah lagu bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari lagu bahasa Inggris yang berjudul You Are My All in All. Saudara, benar bagi orang-orang percaya Yesus Kristus menjadi segala-galanya. Sebagaimana Rasul Paulus bersaksi, dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, mengapa Yesus Kristus menjadi segala-galanya bagi orang percaya? Karena Dia telah mati menggantikan kita. Dan Alkitab mengatakan jika satu orang sudah mati bagi semua orang, maka semua orang sudah mati bagi dirinya sendiri. Dan ia hidup bagi Tuhan. Namun saudara, pernahkah saudara mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya bagi seluruh perjalanan sejarah dunia ini? Atau sesungguhnya seluruh perjalanan dunia ini memiliki benang merah, ialah Yesus Kristus. Pernahkah saudara mendengar ini? Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13, Tuhan Yesus berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, perkataan ini Tuhan ingin berkata Dia adalah dari kekal sampai kekal. Tetapi ini juga berbicara bahwa segala sesuatu dimulai oleh Dia. Dan segala sesuatu pada puncaknya adalah diri Dia sendiri. Saudara, Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Yesus Kristus menebus umat pilihannya. Dan Yesus Kristus datang kembali sebagai hakim atas segala sesuatu. Dan menjadi raja di atas segala raja. Pada puncak seluruh rencana keselamatan Allah itu. Saudara, dunia hari ini dan dunia masa depan bergantung kepada Yesus Kristus. Sang Raja Damai. Dan Raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah segala-galanya. Saudara, mari kita membaca Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing domba, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegah diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.
Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan kecurangan. Aku akan memberimu upahmu dengan cepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah penghiburan Tuhan bagi bangsa Israel yang akan terbuang ke tanah Babel. Yang satu ketika Tuhan akan melepaskan mereka dan mereka menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Karena bangsa-bangsa lain sangat mendukung bangsa Israel. Namun saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini bukan saja berbicara dalam konteks bangsa Israel, tetapi Tuhan memberikan gambaran akan masa depan yang telah Tuhan janjikan, yaitu kepada Abraham, bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah bagian firman Tuhan ini mengarahkan mata kita kepada Mesias, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali, yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, masa sekarang yang kita hidupi adalah ada di dalam masa tahun rahmat Tuhan, yang diawali dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, di mana Dia dengan kuasa Roh Kudus melayani, membawa kabar baik bagi umat manusia. Saudara, yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, bagian firman Tuhan ini dibacakan oleh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus membacakan sampai kepada kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan kalimat berikutnya, yaitu hari pembalasan Allah kita, Tuhan Yesus tidak membacakannya. Karena memang pada waktu Tuhan Yesus membacakannya, Tuhan Yesus datang di dalam masa tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun anugerah Tuhan bagi umat manusia, tahun belas kasihan Tuhan bagi manusia, di mana Tuhan berkenan ditemui, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi ada satu kali nanti, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itulah yang disebut dengan hari pembalasan Allah kita. Saudara, berbicara rahmat Tuhan, maka Alkitab memakai kata tahun, yang artinya apa? Tuhan begitu panjang sabar, dan anugerahnya begitu panjang bagi manusia, kesempatan Tuhan berikan. Tetapi berbicara pembalasan, cukup pakai hari. Ketika Allah membalasnya, saudara-saudara, tidak perlu lama waktunya. Dalam seketika waktunya, maka siapa yang dibalas, mereka akan binasa dengan sekejap mata. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini sedang berada di tahun rahmat Tuhan. Saudara, tahun rahmat Tuhan adalah ketika Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Saudara, Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memperbaharui hidup kita supaya kita masuk menjadi manusia baru. Bahkan kita satu kali nanti, kita memiliki hidup yang dibangkitkan itu, saudara.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan ini di dalam kitab Yesaya, yang adalah 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Yang pertama kali, saudara ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi umat manusia. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, maka dikatakan oleh kitab Yesaya, dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Dia merawat orang-orang yang remuk hati. Dia memberitakan pembebasan kepada tawanan-tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Dia mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Injil, maka saudara bisa menemukan hal-hal seperti ini yang Tuhan Yesus kerjakan bagi orang-orang yang ia jumpai. Berapa banyak orang yang terbelenggu di penjara oleh kuasa jahat, dilepaskan oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang sedang sengsara karena penyakit kusta yang dia alami, sedang sengsara dalam kehidupannya. Seperti Sakius, saudara, orang-orang ini, saudara, mereka mengalami kabar baik daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya ini sudah Tuhan katakan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Dia datang bukan insidental. Dia datang bukan tidak sengaja. Tetapi dia datang memang di dalam rencana Tuhan. Dan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, di dalam konteks orang Israel, Allah bukan hanya bicara orang Israel, karena Allah bukan sekedar mau menyelamatkan orang Israel, tetapi sesungguhnya melalui bangsa Israel, Allah menghadirkan penebus, yaitu Mesias, supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sehingga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan telah menetapkan masa depan yang diberkati bagi orang percaya. Karena keselamatan dan kebenaran yang dikenakan Tuhan bagi orang percaya digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, kitab Yesaya ini berkata begini, "Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Lalu saudara, firman Tuhan berkata begini, "Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa." Saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara memang di dalam konteks orang Israel. Bagaimana mereka ditebus oleh Tuhan dan kembali ke tanah perjanjian. Dan bagaimana mereka menjadi kepujian di hadapan bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara-saudara, hal ini bukan puncaknya. Tetapi hal ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan yang merancang keselamatan. Dia memberikan pakaian keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menyelubungi orang-orang percaya dengan jubah kebenaran. Dan saudara, pada waktu itu, saudara, maka orang-orang percaya menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang, banyak bangsa-bangsa lain. Ketika saudara membaca peristiwa Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul, saudara, berapa banyak bangsa-bangsa lain boleh mengenal terang Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara, karena apa? Karena bangsa-bangsa di dalam anugerah Tuhan, umat pilihannya, melihat kasih karunia Tuhan itu, saudara. Sehingga saudara, hari ini saudara bisa menyaksikan orang-orang percaya bukan hanya dari satu bangsa, bukan hanya dari satu suku bangsa, tapi orang-orang percaya
dari berbagai suku bangsa dan dari berbagai bangsa. Termasuk juga ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan katakan dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menjadikan umat Tuhan menjadi kepujian bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain boleh mengenal Tuhan, mengenal keselamatan melalui orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara, kepercayaan Tuhan berikan kepada orang percaya begitu besar. Oleh karena itu, mari kita hidup memancarkan keindahan, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Supaya kasih Tuhan yang ajaib itu di dalam Yesus Kristus terus disebarkan dan lebih banyak orang boleh mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan bagaimana Tuhan, Engkau yang telah merencanakan segala sesuatu. Engkau sendiri yang menolong kami. Bagaimana kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Inilah adalah masa tahun rahmat Tuhan. Di mana Tuhan Engkau berkenan dijumpai, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami menggunakan kesempatan Tuhan berikan sebaik-baiknya menjadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan, bagi kami orang percaya, Tuhan, kami berterima kasih bahwa melalui kami nama Tuhan dipermuliakan, melalui kami banyak orang boleh mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami selalu hidup di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang setia di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.